Dan sekarang saatnya tampaknya kita menyoroti sentimen yang mempengaruhi laju pergerakan IHSG dan juga rupiah begitu ya secara keseluruhan dalam market fokus. Walaupun belum closing nih Syaf, tapi perjalanannya tampaknya sudah ke tracking bahwa IHSG memang mengalami koreksi setelah menyentuh all time high. Sentimennya juga ya masih berkisar global, kemudian soal masalah suku bunga begitu ya dan penetapan rebalance yang masih high hari ini. Tapi apa nih sebenarnya yang cukup dekat dengan masyarakat yang harus diketahui nih sentimen IHSG? Kita bedah dari sesi 1 dulu ya. Jadi memang indeks harga saham gabungan berada di zona merah pada perdagangan sesi 1 hari ini, di mana IHSG menutup sesi 1 dengan penurunan 0,75% atau 64,43 poin ke level 8.505, di mana hari ini sebenarnya sudah menyentuh level tertingginya di 8.570. Dan investor asing hari ini memang mencatat melakukan penjualan bersih di sesi 1 ya sebanyak 1,8 triliun rupiah di seluruh pasar. Rinciannya adalah 5 triliun untuk foreign sell dan juga 3,2 triliun untuk foreign buy. Aksi profit taking juga terjadi di hari ini. Memang seperti yang saya sampaikan bahwa IHSG sedang tinggi-tingginya, jadi nggak heran kalau ada beberapa saham khususnya di perbankan yang mulai sudah rebound kembali hingga akhirnya market mengambil keuntungan gitu kan, dan kita bisa lihat juga financial hari ini terkoreksi cukup dalam. Sementara kalau untuk sentimen sendiri ada dari rebalancing index Morgan Stanley Capital International atau MSCI Indonesia yang mulai efektif pada Selasa hari ini, di mana ini akhirnya mendorong kenaikan IHSG dalam rebalancing terbaru tersebut, di mana 2 emiten Indonesia berhasil naik kelas nih ke MSCI Global Standard, yaitu ada PT Bumi Resources Minerals atau BRMS dan juga PT Barito Renewables Energy atau BREN. Nah, keduanya mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Kalbe Pharma Tbk atau KLBF dan juga Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Nah, dengan BRMS secara khusus melompat dari kelompok MSCI Indonesia Small Cap Index, sementara itu KLBF justru harus turun kategori ke Small Caps bersama dengan 5 emiten lainnya, diantaranya adalah Dharma Satya Nusantara atau DSNG, lalu ada Energi Mega Persada yaitu NRG, ada PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN, dan juga Rukun Raharja Raja serta Solusi Energi Digital atau Wi-Fi atau WiFi. Nah, di sisi lain PT Selama Sempurna atau SMSM dan juga PT Ultrajaya Milk Industry dan juga Trading Company atau ULTJ justru tereliminasi dari daftar small cap. Nah, perubahan ini juga yang akhirnya membuat beberapa saham menjadi bergejolak cukup tinggi, tetapi walaupun ada bergejolak cukup tinggi khususnya untuk BRMS, tetapi memang masih belum bisa menopang kinerja IHSG hari ini. Betul. Itu kurang lebihnya dari sentimen pertama. Lalu ada juga sentimen yang menarik untuk dibahas adalah dari saham teknologi, walaupun secara teknologi secara keseluruhan ya teknologi hari ini terkoreksi gitu. Ada isu terkait Gojek Tokopedia yang sempat mencatatkan kenaikan 6,25% di level Rp68 per saham sebelum akhirnya ditutup di 1,56% pada level 65 di perdagangan Senin kemarin. Nah, kenaikan saham ini seiring dengan kabar atau isu perombakan jajaran direksi perusahaan termasuk pergantian CEO-nya. Adapun kapitalisasi pasar perusahaan teknologi dengan ekosistem digital terbesar di RI ini mencapai 77,42 triliun rupiah. Diketahui juga pendiri perusahaan modal swasta atau PE terkemuka di Asia Tenggara, Northstar Patrick Waluyo akan segera mengakhiri masa jabatannya di Gotoh yang sudah memimpin perusahaan teknologi dengan ekosistem digital terbesar di RI. Dan selanjutnya juga kabar tersebut telah dibantah tapi oleh manajemen Gotoh yang menegaskan bahwa agenda RUU PSLB tidak akan berkaitan dengan rencana tindakan korporasi apapun, termasuk merger, di mana Perseroan menyebut agenda rapat merupakan bagian dari praktik tata kelola perusahaan. Salah satunya adalah good corporate governance yang akan dibahas dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Jadi memang sampai dengan saat ini masih belum ada isu pasti terkait mergernya Grab dan juga Gotoh. Tapi kan biasanya kalau isu beredarnya sudah cukup lama dan sudah dapat reaksi pasar juga, betul, gitu artinya ya. kan memang perlu kepastian nih. Tapi sayangnya memang Gotoh masih belum bisa memberikan kepastian lebih lanjut. Bahkan ya tadi seperti yang saya sampaikan di RUU PSLB-nya tidak akan membicarakan tentang aksi korporasi apapun. Betul, gitu. tapi kayaknya market udah price in gitu ya, udah tap in. Mengingat juga kemarin baru ganti CEO, kayaknya memang ada sesuatu yang masih menjadi plan rahasia atau mungkin perencanaan lebih lanjut begitu ya terkait mengenai merger Gotoh dan juga Grab ini ya, karena ini akan sangat menguntungkan kayaknya ya untuk investor sudah melihat opportunity-nya seperti apa. Nah, itu tadi dari jajaran indeks dan saham-saham ya Syaf ya. Sekarang kita ke rupiah, hari ini juga tampaknya agak sedikit
ada perlawanan nih terhadap dolar Amerika Serikat, kita sedikit menguat terhadap dolar nih. Seperti apa, Chef? Memang kalau kita lihat secara teknikal atau grafik saja memang terjadi penguatan, tetapi sebenar-benarnya adalah nilai tukar rupiah ini menjadi salah satu mata uang rupiah yang terlemah atau mencatatkan rekor terlemah sepanjang masa, khususnya untuk terhadap yuan China ya, karena memang melansir data definitif rupiah ditutup di level 2.357 per Chinese yuan pada perdagangan 13 November 2025 yang menjadi level penutupan terlemah dalam sejarah atau setidaknya sejak data yang tersedia pada 2007. Nah, melemahnya rupiah terhadap yuan ini juga terjadi seiring dengan penguatan yuan terhadap mata uang utama yaitu dolar Amerika Serikat. Jadi memang bukan rupiahnya yang serta-merta melemah, tapi memang yuannya yang menguat. Data definitif menunjukkan bahwa yuan terapresiasi 2,64% terhadap dolar AS sepanjang tahun berjalan. Nah, ini adalah sebagai respons kalau memang China mulai membangun fondasi nih untuk penggunaan yuan dalam perdagangan lintas negara. Dari sebuah program percobaan pada tahun 2009, internasionalisasi yuan sudah meningkat drastis. Jadi nggak heran kalau misalkan akhirnya rupiah masih terus dalam tren pelemahan terhadap yuan, tetapi memang kalau terhadap Amerika Serikat masih terus terjadi fluktuasi. Oke, kembali lagi ya kita serahkan kepada para investor ya di tengah kondisi menjelang closing bulan November yang seharusnya kemarin di awal bulan November sebenarnya diharapkan ada koreksi yang cukup besar terhadap IHSG karena kita menantikan adanya gejotan lagi di bulan Desember, ada window dressing, ada January effect yang kenaikannya cukup signifikan. Tapi ternyata di November ini koreksinya tidak terjadi, bahkan ada beberapa apresiasi bahkan menyentuh level all time high berturut-turut untuk pergerakan IHSG. Jadi ini balik lagi di posisi sekarang ada yang mengatakan udah overbought, udah jenuh beli, harus dikaji lagi beberapa emiten-emiten di dalamnya. Makanya kita kembalikan lagi kepada para investor. Disclaimer on, ditinjau ulang sekaligus juga saham-saham yang menjadi portofolio Anda ini seluruhnya sepenuhnya keputusan ada di tangan Anda.